wanted? You Indonesians only care about Palestine. Are you satisfied now? Yang kalian inginkan, kalian warga Indonesia hanya peduli sama Palestina. Apakah sekarang kalian puas? Sudah lebih dari 13 hari, ratusan rudal Iran terbang ke arah Israel. Serangan belum berhenti dan belum ada tanda-tanda akan tercapainya kesepakatan damai. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa mengalami kerusakan demi kerusakan pemandangan yang kini mulai dianggap biasa di tengah kekacauan yang semakin meluas. Jutaan warga hidup dalam kepanikan. Sirene meraung dan orang-orang berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Dalam laporan ini, kita akan membedah setiap perkembangan dari strategi Iran hingga respons pertahanan Israel. Beberapa jam lalu, sirene peringatan dini meraung di seantero Israel. Waktu antara alarm dan hantaman rudal begitu singkat, kurang dari 5 menit, menyebabkan ribuan warga tak sempat berlindung. Para saksi melaporkan kilatan cahaya, disusul ledakan dahsyat yang mengguncang gedung-gedung perkantoran dan permukiman warga. Pernyataan resmi militer Iran belum dirilis, namun sumber intelijen barat menyebut ini adalah gelombang ke-21 dalam serangan bertahap yang dirancang untuk menembus kelemahan Iron Dome. Di Tel Aviv, pusat ekonomi dan budaya Israel, situasi kritis terjadi tepat tengah malam tadi. Saksi mata menyebut ledakan beruntun selama lebih dari 10 menit. Debu dan puing beterbangan, sementara petugas pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi. Jalanan berubah menjadi lautan pasir dan aspal retak. Warga yang berhasil berlindung di bunker bawah tanah menggambarkan kondisi seperti kiamat. Semua terasa hening sesaat sebelum guncangan hebat menghantam. Militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang jenis rudal yang digunakan. Namun intelijen barat mengindikasikan penggunaan rudal balistik jarak menengah dengan hulu ledak berdaya hancur tinggi. Iron Dome yang biasanya efektif kini kewalahan menghadapi serangan simultan dari berbagai arah. Analis menyebut Iran fokus pada serangan bertahap, memperlemah pertahanan sistematis sambil memantau titik-titik lemah. Di Haifa, gelombang serangan juga melanda kawasan industri pelabuhan. Kilatan api terlihat di Cakrawala, menandai kebakaran besar di kompleks kilang minyak. Warga menyebut suara api terlihat hingga jarak puluhan kilometer. Kantor gubernur setempat menyatakan status darurat penuh, memobilisasi pasukan cadangan dan memperketat zona larangan terbang. Laporan medis awal menyebut puluhan korban tewas dan ratusan luka-luka. Rumah sakit darurat didirikan di Stadion Nasional Tel Aviv untuk menampung pasien. Tim medis internasional dikabarkan dalam perjalanan untuk membantu, namun jalur darat tertutup akibat kekacauan. Korban-korban luka berat dilarikan dengan ambulans dan helikopter militer. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan segera dievakuasi ke bunker rahasia setelah suara ledakan terdengar dekat kediamannya. Sumber istana menyebut keputusan itu untuk menjaga kelangsungan komando dan mencegah eskalasi panik publik. Keamanan di seputar kompleks pemerintahan pun diperketat dengan pasukan elit. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB mengutuk keras serangan Iran, menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Israel. PBB menyerukan gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan. Namun hingga saat ini, Teheran belum menanggapi seruan internasional manapun. Dari Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan serangan ditujukan untuk membalas tekanan militer dan sanksi ekonomi yang kian membelit negaranya. Ia menyebut strategi bertahap akan terus dilanjutkan hingga Israel menghentikan intervensi regional. Analis militer global menyoroti perubahan dramatis dalam keterlibatan Rusia dan China. Beijing menyatakan netral, namun menyuarakan dukungan moral kepada Teheran. Moskow menghindari konfrontasi langsung. Tetapi isu pasokan teknologi pertahanan turut dianalisis sebagai faktor kunci eskalasi. Di Gaza dan Yordania, ketegangan merambat
kelompok militan di Lebanon dilaporkan memantau situasi untuk kemungkinan serangan lintas perbatasan. Peringatan diplomatik di kawasan semakin meningkat dengan kekhawatiran konflik meluas ke negara tetangga. Krisis kemanusiaan kian parah. PBB memperingatkan musim panas-panas ekstrem akan membuat pengungsi sipil di selatan Israel kehilangan akses air bersih. Rumah-rumah pengungsian penuh dan bantuan logistik terhambat. Dari sektor teknologi, perusahaan pertahanan Israel meningkatkan produksi sistem Iron Dome dan Arrow. Namun keterbatasan bahan baku dan laju serangan Iran menguji kapasitas suplai. CEO Rafael Advanced Defense Systems menyebut tekanan terbesar adalah waktu produksi yang tidak mampu mengejar laju serangan. Rakyat Israel menunjukkan solidaritas luar biasa. Donasi untuk korban dan keluarga korban mengalir deras. Relawan membuka posko bantuan, sedangkan kelompok musik dan tokoh publik memberikan dukungan moral melalui media sosial. Analis politik global menilai serangan gelombang ke-22 ini bisa menjadi titik balik konflik. Jika Iran mempertahankan tekanan bertahap, risiko negosiasi damai semakin kecil. Sementara Israel dipaksa mempertimbangkan langkah militer darat meski tak ingin terjebak perang panjang. Para ahli hubungan internasional menyerukan Klima 1 segera bertindak. Keterlibatan diplomatik intensif dinilai satu-satunya jalan untuk meredam ketegangan. Namun rivalitas geopolitik di balik layar menyulitkan tercapainya kesepakatan. Dari sudut militer, pasukan elit Israel menyiapkan kontingennya di perbatasan utara dan selatan. Latihan siaga perang dilaksanakan 24 jam penuh, siap merespons kemungkinan infiltrasi darat atau serangan udara balasan. Warga sipil semakin resah. Jalur transportasi utama ditutup, sekolah dan pusat perbelanjaan tutup lebih awal. Pemerintah mengimbau masyarakat memprioritaskan keselamatan dan mengikuti instruksi evakuasi.